morning everyone, how are you today? Isma harap semua dalam keadaan sehat, sehingga hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama bahasa Inggris ya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini. Let's pray together. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri dalam diri kami masing-masing, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti video pembelajaran bahasa Inggris. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat, pengertian, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh kami mengerti dan berguna bagi kehidupan kami. Namamu kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tadi waktu awal nggak sengaja pakai bahasa Inggris ya. It's okay, ya, no problem. Oke, langsung kita siapkan buku kita. Ini student book, ya. We're going to learn Unit 1 from page 10 to 15. Oke, dari halaman 10 sampai 15. Hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, we're going to learn about cooking words and ingredients. Ya, jadi cooking words itu adalah kata-kata yang dipakai saat memasak, ya, dalam rangkaian masak memasak, dan juga ingredients atau bahan-bahan masakan. Oke, and then nanti later we're going to learn about giving instructions atau memberi instruksi, ya. Okay. First of all, let's learn about the vocabulary ya. Kita akan mempelajari vocabulary-nya dulu. Let's take a look at page 10 part B. Okay, halaman 10 bagian B. The first one we have flour. Flour ya. Atau tepung ya. Pengucapannya sama seperti flower bunga, oke? Okay? Agak mirip ya, tapi berbeda ya. So the first one is flour, and the second one is sugar, gula, and then the third one is oven ya, alat pemanggang itu. And then number 4 we have bowl atau mangkok. Number 5 we have whisk. Whisk itu ini ya, bukan diaduk, apa ya? Whisk itu seperti dikocok ya, dikocok. Atau pengoncoknya itu whisk ya, pengocoknya atau kegiatan mengocoknya. Number 6 we have stir. Stir itu adalah mengaduk ya, oke. Mix, mencampur ya, mencampurkan, mix together. And then number 8 we have heat. Heat itu memanaskan ya, heat memanaskan. Oke, enggak itu aja, kita coba lompat ke halaman 15 bagian A ya, part A. We also have some vocabularies there ya. The first one we have chop. Chop itu memotong, oke. Number 2 we have pour. Pour itu menuang. Number 3 we have boil. Boil itu mendidihkan ya, mendidihkan something liquid ya. And then number 4 we have fry. Menumis atau menggoreng ya. Fry itu menumis atau menggoreng. And then number 5 we have beef. Beef adalah daging sapi ya. Then next we have broccoli. 7 we have sauce, tomato sauce ya, atau saus tomat. And then number 8 we have parsley, seledri. Nah, itu tadi vocabulary-nya ya. Ada flour, ada sugar, ada oven, bowl, whisk, stir, mix, heat, and then on page 15 we have chop, pour, boil,
fry, beef, broccoli, sauce, and parsley. Oke, tadi itu semua adalah cooking words and ingredients ya. Jadi kata-kata yang digunakan untuk memasak, yang menunjukkan proses memasak, and then ingredients atau bahan-bahannya. Ya, oke. Baik, Miss Man ingin tahu dulu yang termasuk cooking words yang mana? Oke, we have whisk, stir, mix, heat. Ya, lalu ada chop, pour, boil, and fry. Ya, jadi itu adalah kata-kata kosakata yang digunakan pada saat kita memasak. How about the ingredients? Ayo, bahan-bahannya bisa flour, sugar, oven, bowl, betul. Lalu ada beef, broccoli, sauce or tomato sauce, and then parsley. Good. Nah, oke. Itu tadi kita sudah mengetahui ya vocabulary-nya. Now, we're going to learn about giving instructions. Yeah. If you ever see a cooking program on the television, the chef must give some instructions, right? Jadi kalau kamu pernah lihat sebuah program memasak di televisi atau di YouTube, pasti chefnya itu memberikan beberapa instruksi supaya kita dapat mengikuti ya. Misalnya, pertama, siapkan bahan-bahannya. Yang kedua, panaskan minyak. Yang ketiga, potong brokolinya. Keempat, potong dagingnya. Seperti itu kan ya. Nah, ini kita belajar dalam bahasa Inggrisnya, oke? Take a look at page 11. Oke? Lihat halaman 11 bagian A yang bawah sendiri, oke? Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk memberikan instruksi ya. Oke. Kalian lihat ada di kertas yang warna kuning ini ya. Ini, yang ini, oke? Itu ada first. First itu maksudnya pertama-tama. Ya kan, kalau mau mulai kan berarti kan pertama-tama, first. Lalu setelah itu, setelah langkah pertama, langkah kedua, ketiga, selanjutnya pakai apa? Bisa pakai next. Lalu bisa pakai then. Bisa pakai after that. Nah, itu bisa diulang-ulang ya. Misalnya, first bla 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 bla. Next bla 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 bla. Then bla 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 bla. After that bla 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 bla. Kalau masih ada lagi langkahnya, ulang lagi. Next bla 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 atau then bla 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 dan seterusnya. Sampai langkah yang terakhir kita menggunakan finally. Ya, finally itu artinya akhirnya atau sebagai langkah terakhir. Seperti itu. Oke? Jadi anak-anak paham ya? Penggunaan first itu pasti di awal. Oke? First, titik apa langkahnya. Lalu langkah di tengah-tengah yang kedua, 3, 4 dan seterusnya itu pakai next, then, after that. Ya, kalau masih ada lagi langkahnya, ulang lagi sampai langkah yang terakhir baru menggunakan finally. Oke? Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke, please open your book page 12. Oke, recipe chocolate chip muffins ya. Jadi ini adalah resep apa ini? Ini kue ya, kue muffin ya. Oke, sebelum ke methodnya atau instructionnya itu biasanya menyebutkan ingredients atau bahan-bahannya. 2 eggs, milk, sugar, flour, and chocolate chips. Nah, itu ingredientsnya. Nah, lalu method itu artinya instruction sama ya. Tuh. Number 1, first, karena pertama kan. First, heat the oven. Next, whisk the eggs in a bowl. Kemudian ini tidak ada then ya, nggak apa-apa.
Kamu kasih then nggak apa-apa, nggak apa-apa. Then add the milk and sugar and whisk some more. Add itu tambahkan ya, tambahkan. Then next step, add the flour and mix everything together. Tambahkan tepung dan campurkan semuanya jadi satu. Number 5, then lalu stir the chocolate chips into the bowl. Lalu aduklah kepingan coklat ke dalam mangkok. Number 6, after that, setelah itu, put the mixture into muffin cups. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam mangkok-mangkok muffinnya. Nah, nomor 7 karena itu part yang terakhir, pakai finally. Finally, put the muffins in the oven for 25 minutes. Akhirnya, masukkan muffin itu ke dalam pemanggang selama 25 menit. Nah, itu tadi adalah contoh penggunaan yang first, next, then, after that, finally ya, dalam sebuah resep atau instruksi. Oke. Paham ya Nana ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 13. Coba yang bagian B ya. Bagian B, nah ini tanya jawab ya tentang instruksi-instruksi dalam memasak. Oke. You can ask, what do you do first? Apa yang kamu lakukan pertama kali? Oke. First, heat the oven. What do you do next? Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Next, mix the flour and sugar. Lalu, kamu mau tanya lagi, what do you do then? Boleh pakai then kan ya? Then something. Habis itu kamu tanya lagi, what do you do after that? Jawabannya after that we mix together misalnya. Lalu yang terakhir, what do you do finally? What do you do finally? Apa yang kamu lakukan akhirnya? Finally put the mixture in the oven for 30 minutes misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu ditanya, what do you do first? Kamu bisa jawab, first, we deng. And then, nah bisa juga, and then, itu bisa juga, itu pertanyaan. And then, itu seperti what do you do then? Oke, seperti itu ya. Oke, kita sudah memberikan belajar tentang giving instruction. Oke, memberikan instruksi menggunakan first, next, then, after that, finally. Okay, now let's move on. Let's jump to page 15. Yuk, halaman 15 kita lompat ya. Nah, bagian C. Di situ ada kalimat larangan. Kalimat larangan ya, maksudnya larangan dalam memasak. Di situ contohnya ada 2 kalimat. Don't chop too much parsley. Don't chop too much parsley. Ya, jangan memotong atau mencincang terlalu banyak seledri. Oke, don't chop too much parsley. And then the second one is don't boil too much broccoli. Don't boil too much broccoli. Jangan merebus ya, mendidihkan terlalu banyak brokoli. Oke ya, seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal membuat dialog sederhana. Contoh ya, Miss Maria akan tunjukkan di sini. Misalnya begini. Orang yang pertama bilang, I'm going to cook some beef. I'm going to cook some beef. Lalu kamu memberikan nasihat ya, advice atau larangan misalnya, don't chop too much beef. Don't chop too much beef. Jangan memotong terlalu banyak daging sapi.
Oke, udah gitu aja. Contoh sederhananya seperti itu. Another example. I will give you another example. For example, yeah. I'm going to cook some pasta. I'm going to cook some pasta. Kalian tahu pasta ya? Pasta seperti spaghetti, terus makaroni seperti itu. Nah, lalu kamu memberikan saran atau larangan. Don't pour too much sauce. Don't pour too much sauce. Oke, paham ya? Biasanya kalau masak pasta atau spaghetti itu kan mesti ada sausnya. Nah, ini kamu bilang don't pour too much sauce. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke. Baik. Itu tadi adalah contoh dialog yang harus kamu buat, ya. Tadi kita sudah belajar tentang cooking words and then ingredients and then giving instructions. Nah, dan yang ini juga kita juga sudah belajar bagaimana memberikan sebuah saran, ya. Saran untuk tidak melakukan sesuatu, ya, atau larangan. Oke. Baik. Nah, tugas kamu adalah yang pertama, please record a dialogue, ya. Jadi tolong rekamlah sebuah percakapan atau dialog yang seperti sudah Miss contohkan tadi, ya. Menggunakan gambar-gambar yang ada di sini. Ya, contoh nomor 1 misalnya, nomor 1. I'm going to make a broccoli soup. I'm going to make atau I'm going to cook broccoli soup, misalnya seperti itu. Lalu saran atau larangannya, don't boil too much broccoli. Don't boil too much broccoli. Oke, paham ya? Jadi anak-anak nanti pilih dua. Jadi gambar-gambar ini kalian pilih 2. Oke. Ya. Lalu kalian buat dialog seperti contoh yang sudah Bismar berikan tadi. Oke ya, itu tadi tugas kamu yang pertama, direkam dengan format video, ya, direkam dengan format video. Minta tolong orang lain ya. Don't do it yourself. Please ask for somebody's help, ya. It can be your dad or your mom, your tutor, or your sister or brother. Okay? Don't do it yourself, ya. Okay, and then the second assignment is from workbook. Okay, from workbook, please do only page 6, 7, and 11. Okay, only do page 6, 7, and 11. Okay, jadi hanya dikerjakan halaman 6, 7, dan 11. Okay, Bismar jelaskan. Yang halaman 6, bagian A, ini adalah kosakata yang diacak, ya. Kosakata yang diacak huruf-hurufnya. Kalian harus menyusun kembali huruf-hurufnya menjadi kosakata yang benar, ya. Kalau kamu udah tahu ini apa artinya, apa kosakatanya, kamu bisa lihat dari student book halaman 10 bagian B, ya. Kalian bisa lihat cukup, kalian tulis kosakata yang benar di atas garis-garis ini. Oke. Lalu yang B, ini kamu isi dari kata-kata yang di bagian A ini, ya. Jadi isinya yang B itu diambil dari yang A. Paham ya? Oke. Lalu yang C, yang halaman 7C, itu kamu dengarkan rekaman suara, lalu kalian centang true itu kalau sesuai dengan gambarnya. Kalau tidak sesuai dengan gambarnya, maka kalian centang yang false. Oke? True itu benar, false itu salah. Lalu yang D, kamu harus
read and correct the underlined words. Kamu baca, lalu kamu betulkan kata-kata yang digarisbawahi. Mister kasih contoh ya. Nomor 1 itu, first hits the oven. Hits itu salah. Harusnya apa? Ya, kalian bisa lihat di student book halaman 12. Tuh ya. Oke, kalian betulkan yang digarisbawahi saja, kalian tulis di sini yang betul apa. Oke. Lalu untuk yang halaman 11. Untuk yang halaman 11, kamu bisa mendengarkan rekaman terlebih dahulu, lalu kamu hubungkan kalimat dan gambarnya. Ya, kalimat dan gambarnya kamu hubungkan. Oke. Lalu yang B, nih, yang B juga dikerjakan. Give 2 pieces of advice. Berikan 2 saran, ya. Use the sentences from A, misalnya. Seperti dialog ini ya, yang sudah Miss Mar katakan tadi ya. Misalnya, I'm going to cook vegetables. Aku mau memasak sayur. Lalu sarannya, don't boil too much broccoli. Jangan merebus terlalu banyak brokoli. Oke, kalian isi semuanya itu sesuai dengan yang atas ini. Kalian boleh ambil kalimat-kalimat yang di atasnya. Oke? Nah, semua tugas tadi, tugas rekaman dan tugas workbook itu dikumpulkan ke Miss Maria lewat WhatsApp Messenger. Oke? Do you understand? Very good. I think that's all for our today's lesson. We have learned so many things today. Ya, kita sudah belajar cooking words, ingredients, giving instructions, and then about dialogue, ya, asking and answering something. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan. And don't forget to send the assignments as soon as possible to me, ya. Jangan tunda-tunda pekerjaan kamu, kalau udah selesai langsung dikumpulkan, langsung dikirimkan ke Miss Mar lewat WhatsApp Messenger. Okay? I think that's all for our meeting today. I will see you again next week. Bye everyone!